Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Kita jumpa lagi hari ini di acara Indonesia Cerdas Psikologi Populer bersama saya Ruspita. Dan siapakah narasumber kita? Nanti dulu. Baik pemirsa, kita akan berjumpa hari ini bertemakan peluang itu dicari bukan ditunggu. Nah itu dia, itu yang akan kita bahas selama 1 jam. Kemudian untuk pemirsa yang ingin berinteraksi boleh di 07113114454 atau mau mengetik lewat chat WhatsApp di 082311981790. Nah, kita akan membahas tentang peluang itu dicari bukan ditunggu. Dengan siapakah narasumber kita? Ini adalah Mbak Fitri Kurnia Susanti, Sarjana Psikolog dari anggota HIMSI Sumatera Selatan. Wah, selamat datang di TVRI Sumsel. Sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah. Pasti ya, itu modal utama kita ya. Betul. Sebelum kita melihat peluang. Wah, itu dia. Siap. Mbak, kayaknya kita langsung aja ya Mbak ya, karena hari ini nih saya lagi penasaran banget. Ada yang mengatakan bahwa peluang itu dicari bukan ditunggu itu hanya untuk yang fresh graduate atau untuk yang baru lulus. Nah, mungkin bisa Mbak Fitri menyampaikan terlebih dahulu. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Gitu. Kita berdua mungkin ya akan membahas tentang peluang itu dicari gitu ya, bukan untuk ditunggu. Kenapa? Karena kalau hanya menunggu kesempatan, belum tentu kesempatan itu datang gitu ya. Jadi memang kita yang harus lebih aktif, apalagi saat ini yang dengan situasi yang lebih kompetitif gitu ya. Jadi banyak sekali mungkin gitu saingan-saingan kita yang juga punya kompetensi yang lebih gitu ya. Kalau kita hanya menunggu bisa jadi kita nggak dapet gitu ya. Karena zamannya sudah berubah gitu ya, berbeda dengan dulu gitu ya. Nah, sama seperti mungkin tidak hanya pencari kerja gitu ya yang anak-anak muda baru lulus gitu ya, tapi di pekerjaan pun juga sama gitu. Orang yang sudah punya posisi kan pasti ingin naik terus karirnya. Jadi bukan hanya menunggu dikasih jabatannya gitu ya, tapi harus sudah mempersiapkan diri dan sudah harus lebih proaktif begitu ya untuk mencari kesempatan-kesempatan gitu ya. Iya. Berarti jadi, itu maksudnya yang kita harus menyiapkan mental begitu ya. Tapi memang ada kalanya, ada yang mengatakan bahwa kalau ditawari itu beban mentalnya lebih ringan daripada Bu saya dong yang dipilih. Nah itu bagaimana kalau di dunia kerja? Karena ketika kita menawarkan diri berarti orang sudah punya ekspektasi tinggi gitu ya. Berarti orang sudah merasa bahwa kita sanggup atau kita mampu gitu ya. Berbeda ketika ditawari gitu ya. Kalau ditawari kan mungkin orang menilai kita mampu tapi belum tentu kitanya sendiri sebetulnya suka atau mampu gitu ya. Tapi ketika kita sudah menawarkan diri, berarti kita sudah siap untuk berperang gitu ya. Kita sudah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang diberikan. Lalu bagaimana cara menyiapkan mental seperti itu? Nah, pastinya pertama perlu menyadari dulu tuntutan di luar itu seperti apa gitu ya. Karena kalau tidak menyadari dulu, jadi tidak bisa mengukur diri gitu ya. Gitu. Nah, kenapa penting gitu ya kita harus melakukan benchmark gitu ya. Misalnya nih kita berada di perusahaan yang aman, damai, tentram gitu ya. Tapi kita melihat misalnya di perusahaan-perusahaan lain walaupun mungkin yang sejenis gitu ya. Kok karirnya cepat misalnya gitu ya. Kita mesti lihat seperti apa sih talent mapping di sana gitu ya. Bagaimana proses untuk pengembangan staffnya gitu ya. Nah itu bisa menjadi salah satu masukan. Oh berarti kalau saya pengen karirnya cepat, kalau saya juga pengen berada di situasi yang kompetitif, sayanya harus kompetitif juga gitu. Jadi memang penting kita untuk bisa mengukur, kemudian juga menilai diri kita. Nah itu dia, cara mengukurnya itu bagaimana caranya itu? Oke, cara mengukur bisa lewat seperti yang mungkin kita pernah bahas dulu ya di personal effectiveness, kita bisa datang ke salah satu biro mungkin gitu ya. Atau kalau paling dekat ya kita minta feedback dari orang-orang yang sering bekerja dengan kita. Gitu, seperti apa sih diri kita, apa sih yang memang sudah bagus dari kita, apa yang memang masih perlu dikembangkan. Atau dari pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan kan biasanya suka dapat koreksi ya. Nah itu kan sebetulnya bisa jadi salah satu ukuran. Iya, gitu. Namun ada kalanya ada sedikit gempuran dari kiri kanan pastinya kan. Betul. Kamu pasti. pede amat sih menawarkan diri. Nah itu bagaimana caranya supaya mentalnya tetap lurus sesuai dengan strategi kerja yang ada, karena memang aku dibutuhkan nih di lini ini misal begitu. Betul. Seringkali orang punya potensi tapi nggak mau maju karena lingkungannya mungkin menganggap kalau terlalu aktif, terlalu menonjol
itu malah bahaya gitu ya, malah akan jadi disuruh-suruh gitu ya, atau dianggap cari muka gitu ya. Atau seperti kata pepatah, bambu yang paling lurus itu yang ditebang duluan. Nah itu bagaimana? Nah itu sebetulnya stigma-stigma ya gitu. Justru kalau sekarang itu perusahaan-perusahaan justru ngelihat mana yang menonjol sebetulnya gitu, karena yang sama ya itu tadi kan bambu yang tinggi kan berarti kelihatan ya gitu. Nah kalau kita menonjol kan kelihatan bahwa kita mampu gitu. Nah jadi akan lebih mudah sebetulnya untuk pimpinan atau mungkin manajemen memberikan kesempatan karena terlihat gitu ya kemampuannya seperti apa. Beda kalau mungkin kita berusaha untuk jadi safety player gitu ya, yang ya pokoknya nunggu di zona nyaman tadi ya, atau nggak mau ambil resiko gitu kan, tapi dia jadi nggak kelihatan gitu ya seperti apa kemampuannya. Jadi orang kalau mau ngasih tugas yang lebih menantang pun jadi hati-hati gitu. Ragu, takut bisa nggak gitu ya untuk bisa menyelesaikan sesuai target apa enggak. Betul Baik gitu. Ya kita balik lagi untuk mental tadi, menguatkan mental dari gempuran kiri kanan ini tadi. Betul, menguatkan mental. Sebetulnya mungkin kalau di zaman sekarang jadi sulit karena banyak sekali sebentar-sebentar viral, sebentar-sebentar mungkin ada di medsos gitu ya. Itu kan menjadi satu tekanan ya. Kalau dulu mungkin enggak gitu, diomongin di belakang aja gitu ya. Kalau sekarang kan sudah sangat terbuka. Betul. Nah itu kadang mungkin kalau nggak siap mentalnya bisa down gitu ya. Tapi kita kan harus paham kita mau tujuannya kemana ya gitu. Kalau kita memang merasa pokoknya saya pengen maju gitu ya. Nah kalau misalnya kita tetap bermental seperti itu gitu, takut gitu ya, ya susah untuk bisa maju. Karena pasti di depan kita akan ada banyak orang yang siap dengan berbagai resiko. Betul. Gitu. Ada yang main bener dengan nggak bener ya, itu berlaku semua di dunia kerja dan dimanapun kita berada. Betul. Termasuk kalau misalnya kita sendiri juga tidak siap ya dengan tantangan tugas ke depan gitu. Itu juga bisa membuat mental kita down. Jadi ketika misalnya dikasih tugas yang lebih besar, jadi nggak siap misalnya gitu, terus akhirnya jadi nggak selesai. Padahal sebetulnya punya potensi. Cuma mungkin karena tidak bisa mengelola emosi, itu bisa nggak berhasil gitu. Jadi harus hati-hati dan tetap fokus berarti ya? Betul. Baik. Kalau seorang introvert bisa tidak mengambil peluang itu? Bisa. Bagaimana caranya? Kalau orang introvert itu biasanya dia fokus justru daripada pekerjaannya. Dia nggak gampang ke distrak sana sini. Jadi mungkin dia malah akan bisa menyelesaikan tugas lebih cepat, akan bisa menyelesaikan tugas dengan kualitas yang baik. Karena pasti dia fokus dan teliti gitu ya dalam mengerjakan tugasnya. Kalau orang extrovert tuh pasti banyak distraksinya gitu ya gitu. Mungkin diajak main, mungkin diajak nongkrong gitu, yang kalau dia tidak bisa mengelola tugasnya dengan baik bisa jadi malah keteteran. Ditambah gitu. lagi dia dikasih gempuran-gempuran, lu cari muka lu, itu malah tambah nggak fokus ya. Betul. Plus minus sih ya gitu. Kalau mungkin orang yang introvert jadi lebih perasa gitu ya, lebih mudah terluka gitu kalau dapat hal-hal yang tadi tekanan-tekanan dari sisi sosial ya gitu. Tetapi pasti di sisi pekerjaannya pasti dia lebih berkomitmen gitu, fokus dengan tugasnya dan biasanya hasilnya jadi lebih baik, lebih cepat gitu ya. Tetapi tidak seperti itu juga ya, orang yang ekstrovert juga kalau dia pintar untuk mengelola dirinya gitu ya, mengelola tugas-tugasnya, itu juga bisa gitu menyelesaikan tugas sambil tetap tidak kehilangan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain. Baik, kemudian kalau kita bicara tentang sifat tadi ya, ekstrovert, introvert. Nah kalau mental petarung itu sebetulnya didominasi oleh siapa? Sebetulnya didominasi oleh motivasinya. Oh, gitu. Motivasi. Iya, kalau orang extrovert biasanya dapat motivasinya dari eksternal, dari lingkungan gitu ya. Jadi ketika dapat apresiasi, ketika dapat tantangan gitu ya, itu terasa lebih optimal gitu. Tetapi kalau introvert adalah dari dirinya sendiri gitu. Pokoknya misalnya saya pengen ini gitu. Biasanya dia tuh yang udah punya keinginan-keinginan gitu ya. Dan dia yang akan berusaha untuk mencari gitu ya peluang-peluangnya. Tetapi bisa juga dia di challenge gitu ya. Kadang mungkin orang yang introvert juga takut
takut keluar dari zona nyamannya, sehingga perlu di-challenge gitu. Jadi sebetulnya tidak tergantung pada dia extrovert atau introvert, tapi yang pasti motivasi dia yang kuat itu yang akan lebih bisa menunjukkan dia berhasil atau enggak. Nah, tepat sekali. Ini hampir sama dengan yang masuk ke 08231198 190 ada Zia yang mengatakan, Mbak, saya termasuk tipe apa? Sepertinya introvert ya, karena setiap kali saya ingin melakukan sesuatu dibilangin sok rajin. Setiap kali melakukan apa-apa selalu dibilang mencari muka. Padahal saya hanya ingin fokus menyelesaikan sesuai progres pekerjaan saya. Nah, itu bagaimana? Oke, kalau bicara tentang introvert atau ekstrovert, cara menilainya adalah apakah kita ini atau Anda gitu ya Mbak Zia ini senang berinteraksi dengan orang lain, atau kalau berinteraksi sama orang lain itu mudah lelah. Nah, kalau orang introvert dia cepat lelah gitu kalau banyak berinteraksi sama orang lain, karena tidak terlalu suka dengan keramaian, tidak terlalu suka kalau harus misalnya banyak senyum gitu ya, padahal mungkin bukan seorang yang ceria gitu ya. Nah, itu introvert. Tapi kalau ekstrovert justru senang gitu ya, tidak ada teman itu bingung gitu ya, betul gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu ya, walaupun itu sebenarnya pekerjaannya banyak gitu, tapi butuh bersama-sama gitu ya mengerjakannya. Nah, itu mungkin kalau mau cek gitu ya apakah saya introvert atau enggak. Nah, bicara tentang tadi Mbak Zia itu kan fokus ya, berkomitmen. Nah, mungkin bukan bicara tentang introvert atau ekstrovert, tetapi orientasi terhadap tugasnya lebih tinggi dibandingkan membangun relasi sama orang lain gitu. Karena bisa aja orang ekstrovert juga kalau orientasi tasknya tinggi gitu ya, dia bisa fokus gitu dengan pekerjaannya. Nah, jika kita kembali ke tema kita, peluang itu dicari bukan ditunggu. Contoh seperti, maaf ya Mbak Zia, kita jadikan contoh lagi, itu kira-kira bisa tidak akan mendapatkan promosi tinggi, atau dia akan menyampaikan, tapi kalau menyampaikan sepertinya agak kecil ya kemungkinannya dari curhatan Mbak Zia tadi. Oke. Nah, Mbak Zia kan sebetulnya kita bisa fokus ya dengan pekerjaan yang Mbak Zia gitu. Selama Mbak Zia merasa bahwa Mbak Zia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, dalam artian tidak mencari apa yang diomongin sama orang lain gitu ya, tidak menjilat gitu ya. Selama tidak seperti itu, fokus aja dengan pekerjaan gitu kan. Nanti yang dinilai kan bukan siapa yang dekat dengan siapa, tetapi hasil kerjanya seperti apa gitu ya. Jadi Mbak Zia bisa fokus dengan pekerjaan. Mbak Zia harus memilih mana yang pembicaraan orang lain ya yang memang sesuai atau yang tidak sesuai gitu ya. Sometimes kita harus mengabaikan sih gitu beberapa hal yang menurut kita nanti akan mengganggu mental kita ya gitu. Nah, tadi kan kita bicara tentang mental aktif ya. Nah, jadi kita mungkin harus mulai memilah gitu. Selama kita merasa benar, selama kita tidak melakukan hal yang diomongkan gitu ya, disampaikan gitu oleh orang lain. Ya, anggap itu bullying nonverbal ya. Betul. Jadi fokus aja gitu dengan pekerjaan gitu. Jadi yakin aja ya, walaupun mungkin sakit ya. Betul, atau mungkin di balik layar dia akan menangis misalnya, tapi tetap. Itu bisa dibantu. Bagaimana caranya? Nah, itu bisa dibantu sebetulnya Mbak Pita dengan kita membangun relasi sama mereka gitu. Mungkin nih selama ini kita terlalu fokus ya dengan pekerjaan kita, sehingga mungkin kita nggak bermain gitu ya, atau tidak berinteraksi dengan mereka. Akhirnya kita jadi dianggap soliter gitu ya, nggak mau gabung gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Mbak Zia sudah selesai, mungkin harus punya waktu tuh untuk masuklah ngobrol-ngobrol. dalam lingkaran itu. Betul. Gitu, agar mereka bisa menilai Mbak Zia seperti apa. Itu dia Mbak Zia dan pemirsa yang lainnya mungkin hampir sama ya, karena insya Allah kayaknya dalam dunia ini akan ada persamaan, beda orang tapi sama-sama kasus mirip-mirip gitu ya. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi ya bercerita dan berdiskusi tentang peluang itu dicari dan bukan ditunggu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Psikologi Populer. Kehidupan saya dulu, ya boleh dibilang mapan dan mencukupi. Pa, ya, celananya. Waduh, iya berat. Hati-hati dong Mas. Tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Pengennya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Iya. Pinter. Akhirnya
Akhirnya kutemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Kita mungkin lahir dari suku yang berbeda, berbahasa dan berbudaya beragam. Tapi hati kita bicara hal yang sama, damai. Karena rukun itu bukan soal kesamaan, melainkan kesediaan untuk saling menerima. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tercinta tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan dalam acara Psikologi Populer. Nah, tema kita untuk pemirsa yang baru bergabung, kita berbicara atau berdiskusi tentang peluang itu dicari bukan ditunggu. Dan narasumber kita sangat luar biasa ini adalah Mbak Fitri. Nah, Mbak Fitri, kita lanjut lagi ya. Oh iya, saya lupa. Untuk pemirsa yang ingin bertanya boleh ya. Langsung lewat telepon di 0711 311454 atau di 0823 1198 1790. Narasumber kita Mbak Fitri Kurnia Susanti, sarjana psikolog. Nah, Mbak Fitri, kita lanjut lagi nih. Dalam catatan kami ini mengatakan bahwa pentingnya membangun networking. Nah, itu bagaimana caranya? Oke. Kalau sebelum membangun networking dulu, meningkatkan kapasitas diri dulu gitu ya. Karena nanti kalau misalnya kita udah bangun networking, terus kita juga coba untuk selling diri kita, tapi kitanya nggak punya kapasitas diri, itu juga mungkin kurang baik gitu ya, kurang efektif jadinya. Jadi perlu untuk membangun dulu, tadi selain kita membangun mindset kita, membangun mental kita gitu ya, kita perlu untuk meningkatkan kapasitas diri kita dulu gitu ya. Biar kitanya juga jadi lebih percaya diri gitu ya ketika kita harus keluar gitu ya. Betul. Dari zona nyaman kita, atau mungkin juga dari pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas dilakukan gitu ya. Atau mungkin kalau untuk anak-anak mahasiswa yang baru lulus, bagaimana mempersiapkan diri ya dalam menghadapi tantangan di dunia pekerjaan yang tentu saja pasti berbeda gitu ya dengan rutinitas ketika kuliah gitu ya. Kalau kuliah kan masih ada katakanlah dosen ya yang akan memberikan feedback gitu ya, mereview gitu ya. Memberikan arahan. Betul, juga. memberikan arahan. Dan kecenderungan gitu ya. Mahasiswa akhirnya ketergantungan kepada dosen ya. Kayak mati gaya, aduh harus tahu nih harus kemana. Harus bagaimana gitu ya ketika mungkin paham gitu ya kalau ada kesalahan. Nah, caranya apa gitu ya? Caranya perlu aktif gitu ya, perlu aktif mencari informasi gitu. Tapi mencari informasi juga harus punya tekniknya gitu ya. Sekarang ada ChatGPT, tapi nggak tahu apa yang mau dicari kan juga jadi tidak efektif gitu ya. Jadi memang perlu untuk melihat dulu, mengevaluasi diri dulu. Sebenarnya kita mau kemana arahnya gitu ya. Misalnya nih kalau yang baru lulus gitu ya, fresh graduate, saya mau kerja di tambang gitu ya. Harus tahu dulu tambang itu di mana tempatnya gitu, pasti akan di remote area gitu ya, di site gitu ya, siap enggak gitu ya mentalnya gitu ya. Jangan sampai nih udah masuk tiba-tiba ketika harus ditempatkan di luar daerah nggak sanggup gitu ya. Nah itu kan sayang. Ya, jadi seperti kata orang tua kita itu
terjunlah, dilihatlah pahitnya bagaimana dulu gitu ya. Betul. Jadi memang harus mencari soalnya kalau lihat informasi. sellernya emang gede itu. Datanya pas terjun, oh my god. Tapi tantangannya juga besar Betul. gitu ya. Jadi memang tadi tuh harus mempersiapkan diri, harus mengukur resiko-resikonya dulu. Setelah itu mungkin juga kita, atau lagi mungkin kalau misalnya orang yang sudah bekerja gitu ya, pasti kan pengen ada peningkatan karir, nggak mungkin stuck di situ aja. Tapi juga harus menilai pekerjaan itu bisa saya lakukan atau tidak. Kalau belum saya lakukan, harus menilai juga kemampuan-kemampuan apa yang belum saya miliki dan perlu saya penuhi. Nah dari situ kita harus mulai mengembangkan diri kita. Caranya kan banyak gitu ya, bisa lewat pelatihan, bisa self-development. Kalau self-development itu kan sekarang juga banyak. Bisa lihat TikTok, bisa lihat Instagram gitu ya, bisa lihat YouTube gitu ya. Tapi cukup dapat nggak kira-kira, tepat sasaran tidak? Sekarang itu kan berarti mendapatkan informasi pasif ya. Tidak ada TikTok atau tidak ada pembimbingan atau diskusi yang secara langsung tentang self development itu. Nah, kita kan bisa lakukan dulu ya gitu ya. Mungkin masih di tataran knowledge gitu atau di tataran wawasan. Coba kita praktekkan gitu ya. Nanti kan kita bisa minta feedback dari teman, minta feedback dari kalau punya bawahan dari bawahan, minta feedback dari atasan gitu ya. Jadi kita bisa lihat efektif atau tidak pengembangan yang sudah kita lakukan. Daripada hanya diam saja gitu ya. Atau mungkin seringkali orang berpikirnya gini, naik dulu nanti setelah itu baru tuh ditambah kompetensinya. Tapi kan jadi terlambat ya. Betul. Gitu. Karena kan sekarang ini tuntutan perusahaan itu efisiensi gitu. Belum tentu nanti ketika naik itu akan ada pelatihan yang diberikan untuk beliau gitu ya. Jadi memang harus mulai mempersiapkan gitu. Bahkan misalnya nih kalau sekarang misalnya nih baru level supervisor pengen naik nih ke asisten manajer misalnya gitu. Nggak apa-apa dilihat dulu seperti apa tugas asisten manajer. Kalau perlu minta tugas-tugas dari asisten manajer gitu ya, yang didelegasikan kepada dia gitu. Sehingga dia jadi tahu, oh asisten manajer itu pekerjaannya seperti ini. Toh kan belum punya tanggung jawab, jadi masih bisa minta feedback dari pimpinan. Dan masih bisa mengukur kemampuan ya Betul. sebelum benar-benar terjun di lapangan itu. Dan setidaknya dengan mengerjakan dulu pekerjaan manajer kan tanggung jawab sebetulnya masih tetap di manajernya ya gitu, masih ada pengawasan dari manajernya gitu. Tapi jadi tahu oh seperti ini tugasnya, jadi punya latihan-latihan. Baik, iya. Jadi itu menanam kapabilitas tadi. Kemudian bagaimana caranya supaya muncul percaya diri? Nah itu juga. Seperti saya misal, saya bisa nih untuk presentasi berani nih gitu. Tapi untuk direct selling saya nggak pede loh. Nah itu bagaimana? Nah kepercayaan diri itu kan kadang juga dipengaruhin sama mindsetnya kita ya. Mungkin kitanya juga mikir kayaknya susah nih. Nah itu kan udah mulai. Sering kali ya orang sebetulnya punya kemampuan, punya potensi, tapi nggak berani gitu. Karena udah mikir dulu, nanti gimana ya kalau gini, nanti gimana ya kayak gini. Nah, jadi udah overthinking duluan, akhirnya nggak berani gitu untuk bisa maju gitu ya. Iya, kemudian kan di sini peluang itu dicari bukan ditunggu. Kadang-kadang bersamaan dengan yang disebut, ayo kamu harus keluar dari zona nyaman. Kenapa orang harus keluar dari zona nyaman? Boleh disampaikan? Karena kalau berada di zona nyaman terus, kemampuannya tidak berkembang. Misalnya hanya mengerjakan rutinitas, kan sudah terbaca ya. Udah seperti gini tawakal ala Allah gitu ya. Tapi kan jadi kemampuannya tidak ada yang di challenge lagi ya gitu, tidak ada yang dieksplorasi lagi. Kenapa perlu keluar dari zona nyaman? Kenapa perlu mencari peluang? Agar tadi nih kemampuan kita itu bisa lebih meningkat lagi gitu. Karena nanti kalau kita tetap di situ-situ aja, kita akan kalah sama orang-orang baru, anak-anak baru yang sudah banyak kompetensinya, yang sudah lebih agile dengan digitalisasi gitu. Pasti kalau kita nggak bisa ngikutin, kita akan kalah gitu. Sekarang kan banyak tuh yang manajer-manajer atau bahkan mungkin sudah mulai di levelan GM tapi umurnya baru 30 sekian. Betul. Gitu karena sudah mempersiapkan diri dari sejak kuliah gitu. Sudah menambah kemampuan-kemampuannya. Jadi memang afirmasi itu di awal usia untuk menuju ke dunia kerja memang wajib ya. Iya, dan kalau lagi kuliah sebaiknya banyak banyak ikut organisasi, itu banyak utama, terima ya? challenge gitu ya. Kalau ada proyek-proyek dosen ikut gitu. Setidaknya jadi tahu gitu dunia kerja. Jadi itu seperti yang apa. dimaksud dengan pentingnya membangun networking tadi ya? Betul gitu. Karena kan bisa jadi nih kalau kita dekat sama dosen kita dapat proyek-proyek dari dosen. Nah dari situ kita nanti akan jadi tahu oh seperti ini cara bekerjanya. Oh ternyata lingkungannya seperti ini. Kita mungkin jadi kenal banyak orang. Dari situ kita punya dapat peluang-peluang. Ya, ini ada lagi yang masuk. Ini Mbak Fitri kita jawab dulu ya. Iya. Dari
Mana namanya ya? Oh, dari Lulu. Ini bagaimana cara mempertahankan fokus atau semangat untuk mencari peluang, mengingat terkadang kita bisa mengalami kondisi stuck atau patah semangat di tengah jalan. Nah, silakan Mbak Fitri. Oke, Lulu. pasti ya Mbak Lulu, kita tuh pasti emosi tuh turun naik, semangat kita juga turun naik gitu ya. Nah, makanya Mbak Lulu penting banget untuk punya goals yang ingin Mbak Lulu capai. Goalsnya itu Mbak Lulu pecah gitu ya, jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Jadi tidak pemerintahan saja yang mempunyai jangka pendek, menengah, jangka panjang ya. Betul. Dan itu Mbak Lulu harus punya ukuran-ukuran. Misalnya jangka pendek saya pengen bisa menguasai kompetensi apa gitu ya, caranya seperti apa. Terus nanti minta feedback tuh gitu ya, atau dievaluasi sudah efektif atau belum gitu ya. Nanti jangka menengahnya seperti apa, sama seperti itu. Jadi ketika udah mulai menurun semangatnya, dilihat lagi tuh planning yang udah dibuat atau timeline yang sudah dibuat gitu. Sudah sesuai dengan target kita belum? Kalau belum ya mungkin kita ada sedikit molor-molor tapi harus dikejar lagi gitu ya. Karena kalau enggak berarti percuma gitu untuk bikin satu strateginya gitu ya kalau tidak bisa dijalankan gitu. Jadi penting untuk Mbak Lulu untuk membuat satu perencanaan yang kalau Mbak Lulu lagi drop, Mbak Lulu bisa lihat lagi. Bisa balik lagi. Bisa menyemangati diri lagi. Betul, gitu. dan akan melihat lagi ya apa kekurangan atau kehilafan yang kemarin mungkin masih bisa dikoreksi begitu. Betul. Ya. Dan kalau bisa sih punya orang yang dijadiin bukan benchmark ya tapi kompetitornya kita gitu. Boleh. Jadi buat menyemangati aja gitu. Kalau ternyata misalnya kita udah turun tuh, si ini udah maju sini, wah, ayo kepus lagi gitu. Jadi punya standar gitu. Jadi menciptakan kompetitor. Betul. Wah, itu dia luar biasa. Nah, ini ada lagi. Assalamualaikum Kak, izin tanya dari segi psikologi. Kalau seorang introvert yang takut dan malu untuk mengambil langkah yang berbeda dalam zona aman, gimana tipsnya untuk berani mengambil langkah yang berbeda untuk bisa keluar dari zona nyaman? Dan kira-kira peluang apa yang menurut Ibu Fitri yang paling baik bagi seorang introvert dari awal? Silakan. Oke, baik. Nah, ini challenge banget nih untuk introvert karena pasti mau gitu buat, ya. Kalau buat mau lompatan maju, ini. betul. Kalau mau maju pasti tadi tuh ada overthinkingnya dulu, bisa nggak ya gitu ya. Nanti gimana ya pandangan orang dan sebagainya. Jadi kadang suka berkecamuk dengan pemikirannya sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya punya potensi. Jadi sayang banget gitu kalau Mbak nggak berusaha gitu ya untuk men-challenge diri sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya coba untuk menilai apa sih yang menjadi kekuatan diri sendiri gitu ya. Pasti kita kadang lebih mudah untuk melihat kayak itu saya kurang ini gitu. Tapi lupa untuk melihat bahwa sebenarnya kita tuh punya kekuatan. Tambah lagi memang pengaruh toksik ya. Betul. Jadi untuk memotong kecemasan itu, nah itu strategi yang diperlukan ya, untuk atau misalnya di lingkungan pun banyak yang bikin underestimate. Kamu sih begini, kamu sih begini gitu ya. Jadi akhirnya kan nggak berani untuk maju gitu ya. Nah, gimana nih caranya untuk tahu kita punya kekuatan apa? Bisa dilihat dari progres-progres yang sudah dikerjakan, keberhasilan kita sampai mana. Mungkin kita kalau kayak gitu jangan mengukur orang yang lebih tinggi dari kita dulu gitu ya, tapi dengan yang selevel kita tuh kita sampai mana gitu ya, hanya untuk memetakan saja. Lalu kita lihat gitu ya, atau minta feedback gitu dari teman-teman atau minta saran dari teman-teman apa sih yang sudah misalnya mereka lihat gitu ya, karena kan kadang ada zona yang mereka tahu kita nggak tahu gitu ya gitu. Nah, kita bisa minta informasi dari teman-teman sebetulnya kita itu bagusnya di mana gitu. Nah, dari situ mulai tuh melihat potensi-potensi di sekitar gitu ya, tapi diukur gitu ya, jangan langsung nih menetapkan target itu langsung tinggi gitu ya, nanti kita kecewa gitu ya ketika tidak tercapai. Jadi akhirnya nggak mau lagi gitu ya untuk mencoba gitu. Akhirnya jerah dan trauma malah. Betul. Ya. Baik Mbak Fitri, nanti kita lanjut lagi ya. Ya, pemirsa, kita lanjut lagi ya, masih ada waktu untuk bertanya, konsultasi, mumpung narasumber kita hebat dan benar-benar qualified untuk bidang yang ini. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Psikologi Populer, TVRI Sumatera Selatan. Sekali panen itu kisaran ya 200 juta lah dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Nah, hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak.
Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat. Hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh. Ya kalau modal kisaran 120-an lah. Kalau masalah ekonomi alhamdulillah lah, cukup lah buat anak istri. Tipsnya mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam, kolamnya 1 bulan itu 2 kali ganti air. Kasih pakan secara teratur, sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Aku nyuci baju, kamu ya inilah nyemur. Masa? Bener itu. Nah, terus kalau suami aku lagi nak masak ya kamu tuh kan potonglah cabe. Aina lain enggak lah dulu. Tak boleh gunting kuku malam-malam, Dek. Uji wong tua zaman dulu ya. Kalau gunting kuku malam-malam, ngundang bala. Dompet nyampak. Tak rezeki. Tapi berdosa dah dompet wong pasti ada yang punya Inilah yang namanya hidup dicinta ulang bertiba. Dapo ya Allah, dapo rezeki aku yang ini. Di sini tulisannya 15.000, kok 20.000? Plus biaya jasa penetesan 5.000. Pemirsa, jumpa lagi dengan kami di sini, masih ya kita berbicara di psikologi populer bertemakan peluang itu dicari bukan ditunggu. Jadi saya juga tidak menunggu tapi saya mencari pemirsa. Iya, dari mana? Dari 0711 311 454. Ayo kita telepon langsung untuk konsultasi langsung dengan psikolog kita yang sangat luar biasa, narasumber kita. Kemudian yang malu mungkin tidak ingin ngomong langsung, boleh ketiknya di 0823 1198 1790 ya. Narasumber kita adalah Mbak Fitri Kurnia Susanti, sarjana psikolog. Kita lanjut lagi nih. Nah, Mbak, ini saya bukakan, tadi rencana saya mau buka ini. Ada namanya siapa ini? Sore Ibu Fitri, saya ingin bertanya, saya lala katanya. Saya sering merasa takut untuk memulai sesuatu atau mencari peluang baru. Apakah kondisi ini bisa dikatakan sebagai gangguan mental? Wow, beban banget memang ya. Silakan. Kalau sampai beban atau gangguan mental mungkin tidak gitu ya. Karena itu sesuatu yang wajar sebetulnya gitu ya. Orang kalau terbiasa di zona nyaman mau keluar dari situ tuh pasti ada cemas. Itu wajar gitu ya. Jadi nggak ada gangguan mental. Kalau gangguan mental itu contohnya adalah ketika misalnya gitu ya. Ada cemas, ada sering berkeringat, susah tidur gitu ya. Pokoknya ada sesuatu situ. Depresi juga bukan? Bukan ya? Gangguan mental itu banyak. Depresi itu hanya salah satunya saja gitu ya. Kalau tidak ada motivasi gitu ya, pada kecenderungan ingin bunuh diri, nah mungkin itu ke depresi gitu ya. Tapi kalau hanya ketakutan, cemas gitu ya, tapi masih bisa dihandle cemasnya, ya belum sampai ke gangguan mental gitu ya. Mungkin ini yang stigma-stigma ini yang mungkin harus hati-hati, karena di zaman sekarang anak-anak itu dengan banyaknya informasi di internet jadi lebih mudah untuk bikin satu kesimpulan gitu ya. Saya
bipolar, saya gangguan mental dan sebagainya gitu ya. Nah itu mungkin harus hati-hati. Jadi ketika misalnya ada informasi itu coba dicari dulu ya gangguan mental itu seperti apa gitu ya. Bipolar itu seperti apa. Jadi tidak mudah untuk menjudge diri sendiri juga gitu ya. Nah kalau bicara tentang gangguan mental itu pasti ada ketidakseimbangan yang sudah mulai mengganggu gitu ya. Kalau selama itu hanya sifatnya kecemasan, takut gitu ya, tapi yang masih dalam batas wajar ya belum gitu ya. Tapi kalau misalnya masih ragu, jangan hanya mengandalkan internet. Mungkin saya sedikit edukasi juga. Ya. Jangan hanya mengandalkan internet, tapi datang saja gitu kepada psikolog gitu ya. Atau sekarang ini juga banyak yang online ya. Kalau misalnya takut nih gitu ya, kalau ke psikolog atau takut mahal dan sebagainya, mungkin bisa cari yang online gitu ya. Banyak juga kok yang free gitu ya, jadi bisa untuk dicari informasi yang lebih akuratnya. Nah kenapa misalnya atau caranya nih gimana nih agar lebih berani ya gitu untuk mengambil resiko gitu ya. Ya pertama ya memang harus menyadari dulu gitu situasi di sekarang ini, kalau kita hanya menunggu pasti susah untuk datang. Mungkin untuk yang agamanya Islam bisa lihat di surat Al-Maidah gitu ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kitanya sendiri juga nggak berusaha. Betul. Jadi memang udah dari dulu tuh Allah juga mendorong kita tuh untuk usaha gitu ya, untuk keluar dari zona nyaman gitu. Nah caranya gimana? Tadi kita harus melihat dulu apa sih yang menjadi kekuatan kita gitu, karena kalau kita tidak menyadari apa yang menjadi kekuatan diri kita juga jadi nggak percaya diri gitu untuk bisa keluar dari situ. Dan tidak akan pernah melangkah ya. Dan tidak akan pernah melangkah gitu ya. Dan itu kita harus tahu dulu gitu ya. Kita tuh mau kayak gimana sih gitu. Kan kalau kita mau keluar rumah juga akan lebih efektif kalau kita tahu kitanya mau kemana dulu. Naik daripada apa, keluar gitu dulu. Ya, betul baik. gitu. Jadi perencanaan itu paling utama. Perencanaan itu penting. Nah ini juga gitu. ada Tina. Nah Tina, halo Tina, apa kabar? Nah katanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin tanya Bu Fitri, peluang itu sebenarnya selalu ada kan? Betul. Yang jadi persoalan apakah sesuai dengan passion dan kemampuan kita atau tidak. Sebaiknya apakah ambil saja peluang yang ada meski tidak sesuai dengan passion dan kemampuan, atau cari yang sesuai saja. Nah itu. Baik. Nah ini juga menarik ya, karena plus minus nih, kalau sesuai dengan passion kita adaptasinya bisa lebih cepat gitu, karena udah sesuai dengan diri kita dan kita mungkin juga punya kemampuan di situ. Gue banget gitu ya. Iya gitu, pasti akan lebih cepat untuk larinya. Betul. Gitu ya. Tetapi mungkin dari sisi tantangan, jadi tantangannya nggak terlalu besar karena kita sudah mulai menguasai itu. Nah kalau memang Anda pribadi yang senang kompetisi, yang nggak mau gitu-gitu aja gitu ya, kalau ada peluang baru gitu ya, kan dicari dulu informasinya, peluang itu seperti apa, kalau misalnya itu bentuknya karir gitu ya, seperti apa karirnya, tantangan tugasnya seperti apa, lalu nilai mampu nggak untuk mengerjakannya gitu ya. Misalnya nih kita sadar gitu, kita adalah pembelajar yang cepat gitu ya, diambil dulu peluangnya sambil tuh ditambah kompetensi kitanya gitu ya, sehingga kita jadi punya kemampuan baru. Kita nggak hanya misalnya hanya pintar di satu bidang saja. Nah, saya pernah bertemu dengan salah satu karyawan di BUMN yang inginnya jadi spesialis gitu, karena sudah dari awal membangun dari spesialis gitu. Cuma kan biasanya kalau spesialis itu nanti nggak bisa masuk ke struktural yang punya anak buah gitu ya, akan selamanya karirnya di situ gitu. Nah, jadi kemampuan untuk mengelola anak buah kan jadi kurang gitu ya, atau menjadi pemimpin kan jadi kurang gitu ya. Nanti gitu ketika misalnya pengen jadi pemimpin jadi susah tuh untuk nge-up-nya lagi, karena ada jumping gitu ya, dalam artian belum terbiasa gitu ya. Nanti ketika dihadapin sama anak buah yang ngeyel dan sebagainya akan mudah menyerah juga gitu, karena nggak terbiasa gitu. Tidak pernah mendapatkan solusi untuk pemecahan masalah gitu ya. Lebih atau ke leadershipnya yang leadershipnya kurang. jadi kurang kuat gitu, impactnya jadi kurang kuat gitu ya. Nah kalau misalnya dibentuk dari awal gitu ya, karena leadership itu butuh waktu ya untuk bisa kuat gitu ya, untuk bisa betul gitu ya, untuk bisa betul-betul wise gitu ya, menjadi pemimpin yang wise, kemudian juga punya impact yang kuat gitu ya, berwibawa gitu. Nah itu tuh butuh waktu. Jadi kalau tidak berusaha untuk mengambil kesempatan-kesempatan gitu ya, nanti akan kesulitan gitu ya. Nah karena kan pasti kita juga di akhir-akhir karir kita pasti kita juga pengen punya posisi yang lebih baik biar pendapatan kita juga jadi lebih baik nantinya. Nah
kalau memang itu challenge itu Anda ukur gitu ya, bisa Anda lakukan, lebih baik diambil gitu ya. Tapi kalau memang ternyata itu jauh sekali dan akan membuat Anda tidak tampil baik, tidak perform gitu ya, mungkin Anda bisa mengambil yang Anda saat ini bisa lakukan gitu ya. Sambil mungkin kompetensi ke arah sananya ditambah. Ya, dan ini ada lagi nih yang masuk dari Marvel. Selamat sore Kak, izin nanya Kak, bagaimana caranya bersikap seorang introvert di tengah lingkungan yang toksik? Karena untuk mendapatkan peluang di lingkungan yang toksik bagi seorang introvert itu sangat berat. Apakah ada solusinya? Terima kasih atas jawabannya. Dari Marvel dan Akila di Pelaju Ujung. Oke, terima kasih. Kita jawab langsung ya. Silakan Mbak Fitri. Baik Mbak Akila. Nah, memang tadi tuh akan selalu strugglingnya sama diri sendiri dulu kalau introvert gitu ya, sebelum mau keluar itu gitu ya. Pasti ada overthinkingnya, takut ini dan itu. Tapi harus percaya diri sih, harus membangun kepercayaan diri sih utamanya ya gitu. Karena kalau enggak tidak akan ada perubahan gitu. Mungkin harus diingat bahwa perubahan itu kan kita yang harus melakukannya gitu. Kalau orang lain menyuruh kita berubah itu kan sifatnya baru himbauan ya gitu ya. Nah, kalaupun misalnya kita berubah, pasti nggak sepenuh hati gitu. Pasti ada beban yang dirasakan. Tapi beda ketika kita yang memang ingin berubah. Pasti kita juga akan lebih gigih gitu ya. Akan lebih berani gitu, nggak mudah menyerah gitu ya ketika ada hambatan-hambatan. Jadi yang perlu dibangun tadi tuh mindsetnya kita dulu, mentalnya kita dulu gitu. Sebelum kita mau keluar itu kita bangun dulu mental kita. Caranya gimana? Caranya ngambil tugas-tugas yang berbeda gitu. Kita harus men-challenge diri kita, harus mengukur diri kita dengan tugas-tugas yang berbeda gitu. Atau kita sendiri berusaha untuk menambah kemampuan kita, baik mungkin dari sisi teknis maupun non teknis gitu. Dengan cara apa? Dengan cara banyak membaca gitu ya, dengan cara banyak berinteraksi dengan orang lain yang lebih hebat. Jadi kita juga bisa loh gitu mirroring dari orang lain, dari yang lebih hebat. Nggak perlu kita yang melakukan, tapi kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain yang sudah lebih kompeten gitu. Baik, dan mungkin bisa jadi ya Akila ini boleh untuk merubah yang tadi mengatakan bahwa dia masuk dalam lingkungan toksik yang sangat toksik menjadi lingkungan apa istilahnya challenge lah ya gitu ya. Kalau dia merasa itu sebagai toksik, memang kita akan ancur kayak lilin kena ini ya. Gitu. Kalau misalnya kita betul-betul terbawa ya gitu ya dengan lingkungan itu, maksudnya dalam artian kita serap semua gitu ya hal-hal yang negatif itu, nanti akhirnya jadi mengganggu ke self konsepnya. Jadi konsep diri kita merasa kita nggak berharga, merasa seperti apa yang disampaikan gitu ya. Dan kita justru harus mulai membangun sih gitu, membuktikan justru kalau bisa gitu ya bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Makanya kita harus berani tuh keluar dari zona nyaman. Mungkin bisa dikasih istilah untuk mendoktrin diri sendiri untuk Mbak Akila, maaf Mbak Akila ya. Iya, kalau awalnya menyampaikan bahwa itu lingkungan toksik mungkin bisa dirubah menjadi apa? Lingkungan yang suplemen ya gitu ya. Tempat-tempat oh ya, lingkungan yang lebih menantang. Yes, gitu. Nah, jadi gitu. itu dianggap sebagai tantangan. Kalau kita ingin mendapatkan peluang yang bagus kan kita jangan berlama-lama di zona nyaman tuh. Nah sekarang kan dia udah nggak di zona yang nggak nyaman, berarti itu adalah challenge-nya dia gitu. Betul, ya. Itu jadi challenge gitu. Justru ketika direndahkan harusnya mulai melihat bahwa enggak gitu. Saya juga punya, karena gini, setiap orang itu sebetulnya punya kekuatan kok gitu. Cuma mungkin belum bisa menilai aja gitu kekuatannya di mana gitu. Dan jadi, tidak tahu ngekliknya di mana. Betul gitu ya. Jadi harus berani sih untuk mengevaluasi diri sendiri. Kemudian dari situ nanti mungkin untuk bisa tadi ya, gimana sih caranya bangun afirmasi yang positif. Saya berharga, saya bisa ini, saya bisa itu gitu. Jadi setiap bangun tidur afirmasi positif dulu. Baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita ini, masih ada waktu ya. Bagaimana caranya memunculkan afirmasi bangun tidur, sebelum tidur kita menjadi fighter, menjadi petarung yang positif untuk menuju kemana? Peluang, karena harus dicari, dijemput, jangan ditunggu. Setelah yang satu ini kita lanjutkan lagi, jangan kemana-mana. Ya aku sanggupnya cuma semak itulah kak. Soalnya motor kamu tuh kan mati pajak lah 5 tahun.
Ya aku nak berejo bayar pajaknya pula. Aduh Kando, mada ditawar sama itu. Murah nian. Padahal kan masih bagus motor tuh. Masih mulus. CVT-nya lah diservis. Olinya baru diganti. Oh ya sudahlah Kak kalau cak itu. Kita ketemuan dulu bay. Aku nak nyengok motor kamu dulu, cak mana kondisinya. Kak, mau jual motor ya? Iya dek. Susah motor tuh, pajak yang telat 5 tahun. Nak dibayar dah kate duit. Bagusnya dijual bela. Nak dipakai juga udah bisa. Terus kita mau pakai apa kalau mau pergi-pergi? Oh jadi inilah motor yang nak dijual nih? Inilah dah motornya dah. Nah jingon dah, masih mulus kan. Paling cuma ada lecet di sini dikit dah. Jadi sama no harga nih? Yo harganya cak tadi lah dah. Apa emang alasan kamu jual motor nih? Padahal masih bagus ini. Nak beli yang baru apa? Tidak dah. Tidak sanggup bayar pajaknya. 5 tahun telat. Oh jadi cuman alasan itu kamu nak jual motor ini Kak? Padahal masih bagus motor ini. Emang kamu udah tahu Kak? Lagi ada program Merdeka Pajak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor cukup bayar PKB 1 tahun baik. Nah kalau cak itu tidak jadi aku jual motor ini. Lah. Tugas utama TVRI menjadi medianya negara, termasuk kita bicara pertahanan, termasuk kita bicara itu ada di TVRI salah satunya. Di daerah-daerah itu masih sangat banyak yang masih mendapatkan informasi itu dari TVRI dan RRI, dan Pak Prabowo sendiri sebagai presiden sangat berkomitmen untuk mempertahankan. Pemirsa, apa kabar? Kita jumpa lagi, masih ada waktu kita untuk berdiskusi tentang peluang itu dicari bukan ditunggu ya. Dan sepertinya kita langsung saja konsultasi lagi, sharing lagi dengan psikolog kita Mbak Fitri. Mbak Fitri, ini ada yang ngomong, saya suka melihat peluang di mana-mana apalagi di medsos karena medsos sudah ada di genggaman. Nanti dulu, dari siapa ini? Dari Rini. Jadi kata Rini, bagaimana caranya untuk memanfaatkan medsos yang menganggap ini adalah peluang sedangkan itu ternyata jebakan. Nah, itu ya loker-loker itu berarti maksudnya. Betul. Nah, karena eranya sudah internet ya, luas gitu ya. Memang itu kan bisa jadi peluang untuk orang-orang yang jahat gitu ya, gitu untuk melakukan penipuan-penipuan. Ya kita juga harus bijak ya dalam bermedsos dan juga kita harus pintar gitu ya untuk bisa mencari informasi gitu. Apakah memang ini betul atau sifatnya penipuan gitu ya. Jadi kalau di Instagram ada yang centang-centang biru gitu ya, itu mungkin jadi salah satu gitu ya indikator gitu ya. Atau mungkin kita bisa cari informasi lebih lanjut. Kalau misalnya akunnya sedikit mencurigakan dalam artian tidak jelas gitu ya sumber informasinya, atau mungkin kalau dikasih link tampak linknya itu sedikit mencurigakan, nggak usah diklik gitu ya. Karena kalau sekarang nih bicara tentang peluang kan ada rekrutmen bersama BUMN. Itu tuh mereka pasti sudah punya website masing-masing. Jadi datang saja ke websitenya perusahaan itu gitu ya masing-masing gitu ya. Jangan lewat link-link tertentu gitu. Karena sekarang ini sudah terbuka kok gitu. Kalau perusahaan-perusahaan besar di displaynya atau di dashboardnya itu pasti ada karir gitu. Nah itu bisa dicek di situ gitu. Misalnya PAMA gitu ya atau perusahaan tambang lain pasti itu ada gitu di situ karir gitu, informasi tentang karir. Jadi bisa cari di situ. Gitu. Ya, kemudian melakukan cek-recek tersingkat atau tersimpel di medsos itu bagaimana?
Tadi tuh datangin langsung website begitu. si perusahaannya gitu. Atau kalau kita punya kenalan kita bisa cek juga gitu, tanya di kenalan kita betul nggak lagi buka. Karena gitu, akurasi rekrutmen. data kan kadang-kadang ada ini ya, aspal, asli tapi palsu, palsu. iya. Sedangkan Nah. itu menggunakan ya maaf omong kadang-kadang nama kita pun di medsos ada yang dihack. Seperti kita padahal bukan kita. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, memang harus hati-hati ya. Pertama harus hati-hati, tidak mudah untuk percaya ya gitu begitu saja. Dan biasanya untuk beberapa perusahaan yang akan menggunakan vendor atau pihak ketiga seperti biro psikologi gitu ya, atau konsultan-konsultan, mereka juga akan mencantumkan gitu ya link-linknya gitu ya. Biasanya sih flyernya resmi sih gitu ya, jadi mungkin harus hati-hatinya di situ ya gitu. Dan kalau misalnya punya LinkedIn juga bisa cek dari LinkedIn gitu ya, karena di LinkedIn biasanya sudah lebih akurat informasinya. Lebih legal ya. Betul. Baik. Nah, ini sekarang ada lagi pertanyaan dari Rudi. Saya sangat semangat untuk mencari peluang melalui medsos, tetapi semangat saya belum membuahkan hasil. Nah, itu bagaimana caranya ini? Rudi, iya sabar ya Rudi, semangat ya. Sekarang kita konsultasikan dulu. Bagaimana Mbak Fitri? Tolong. Baik, oke. Karena memang kompetisinya itu sekarang ketat banget ya gitu. Saya juga pernah kok bertemu dengan sekian ratus orang yang diterimanya hanya 10 misalnya gitu ya. Jadi pasti banyak yang gugur dan mungkin Mas Rudi salah satunya gitu ya. Nah, itu harus dijadikan evaluasi tuh Mas Rudi. Apa ya yang kurang gitu ya ketika melakukan tesnya gitu ya. Kalau dari sisi psikotes bisa dicek lagi gitu ya, kan sekarang banyak juga sih sebetulnya, walaupun mungkin sebetulnya ya belum tentu benar ya gitu ya psikotes yang ada di Google gitu ya atau di Instagram, tapi kalau hanya untuk mengukur diri sendiri bisa dicoba gitu ya, kira-kira skor kita berapa gitu. Nah, untuk bisa tahu dan kita bisa meningkatkan lagi biar lebih siap lagi di tes-tes berikutnya gitu. Dan kalau wawancara juga mungkin bisa dievaluasi lagi, tadi gugup tidak, tadi pertanyaan yang dijawab sesuai tidak, relevan tidak gitu ya. Jadi harus terus mengasah diri sih sebetulnya gitu. Baik, harus menyelidiki lagi ya lebih dalam gitu. Ya, ini ada lagi nih dari Alia. Bu Fitri, saya mau bertanya bagaimana caranya saya secara administrasi selalu bagus dan lulus, tapi begitu tes psikotes saya gugur, wawancara hancur. Nah, baik, sabar ya, kita langsung saja tidak pakai lama. Silakan Mbak Fitri. Oke. Administrasi bagus karena kan mungkin administrasi kan tidak terlalu banyak ya yang harus di. Ini pas banget ini ya. Bukan dalam bentuk ujian gitu pas ya. Pas banget nih dengan Mbak Fitri, bagaimana ini? Nah, kalau terkait dengan psikotes gitu ya. Sebetulnya kunci psikotes itu bukan belajar sih, tapi tenang, fokus. Karena pertanyaan-pertanyaannya kadang berulang sebenarnya gitu ya. Jadi harus fokus gitu ya. Kadang mungkin jawabannya nggak konsisten, bisa jadi ya seperti itu. Atau ketika mengerjakan soal-soal hitungan udah cemas duluan, akhirnya juga jadi salah gitu ya. Atau ya kurang persiapan gitu. Karena kan mungkin kalau udah berkali-kali tes tuh harusnya udah ada proses belajar ya gitu. Sudah tahu alurnya akan ketemu yang seperti ini gitu ya gitu. Iya. Dan atau mungkin juga kurang banyak cari informasi gitu ya. Karena sekarang ini kan semuanya tesnya online ya. Tes online itu harus cepet gitu. Ada timernya gitu. Nah, kadang orang keasikan gak lihat tuh timernya. Jadi belum selesai udah habis gitu. Akhirnya ya, buru-buru. Waktunya. Akhirnya jadi skornya nggak sesuai gitu. Jadi memang penting tuh kita fokus, punya persiapan gitu ya. Sama kita tahu dulu nih kalau misalnya sebelum tes tuh pasti ada kesempatan untuk bertanya. Cari tahu dulu gitu. Yakin nggak tugasnya tuh seperti apa biar bisa dalam mengerjakannya itu benar-benar gitu. Nah, tadi tuh bisa memanfaatkan sebetulnya. Tadi saya penasaran, itu memang tes psikotes kan selalu ada pertanyaan berulang di nomor sekian gitu ya. Nah, mungkin adik kita tadi seperti itu dan mungkin dia menjawabnya yang pertama di A, yang kedua di B. Bisa itu jadi. Tidak konsisten, itu juga termasuk penilaian ya? Termasuk penilaian. Jadi harusnya konsisten. Kalau dia menjawabnya yang A, karena itu tes kepribadian. Jadi kita bisa lihat konsistensi seseorang dari situ sih. Dan itu juga kan bisa menunjukkan mungkin dia nggak fokus gitu ya. Apalagi biasanya itu tesnya di akhir-akhir. Jadi memang udah lelah gitu. Emang dirancang kayak gitu sih gitu. Jadi memang
harus punya persiapan, punya mental juga ya, kalau mau psikotes tuh mentalnya baja apa tidak. Makanya harus cukup tidur, harus sarapan dulu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada tips ya kalau untuk psikotes gitu ya. Kecuali itu sih, fokus. Itu caranya, menjaga. Dan kalau belum membuahkan hasil, lanjut terus. Semangat. Apa itu strateginya? Harus dievaluasi dulu. Tadi tuh, evaluasi dulu. Tadi tuh kan mbaknya cukup oke ya gitu ya. Saya hancur di sini gitu ya. Saya ini berarti kan udah evaluasi ya gitu. Nah, tinggal dilihat tuh di yang kehancurannya di mana gitu. Betul. Titik kehancurannya. Boleh loh apakah kalau dia kalah misalnya, di matematika mungkin misal ya. Betul. Boleh tuh kalau misalnya abis wawancara, minta feedback dari pewawancaranya boleh. Oh, bisa diminta seperti itu. Nah, itu dia pemirsa, boleh banget ya. Jadi konsultasi siapa tahu itu menjadi koreksi diri kita. Introspeksi itu rupanya modal awal kita untuk meraih peluang ya. Baik, kita lanjut lagi nih Mbak Fitri. Nah, jadi selain aktif untuk memanfaatkan medsos, membuat networking dalam artian berarti tatap muka ya. Iya. Apalagi yang harus dilakukan? Networking itu penting ya gitu. Karena dari situ sebetulnya akan muncul peluang gitu. Misalnya berorganisasi gitu. Banyak loh peluang-peluang dari teman-teman kita gitu ya. Misalnya nih gitu, ketika kita pekerjaan seperti saya gitu ya, yang memang sangat membutuhkan networking gitu. Karena nanti proyek-proyeknya datang dari teman gitu ya. Nah, sama tuh kalau misalnya teman-teman juga bergerak di konstruksi misalnya, proyeknya itu nanti akan datang tuh misalnya dari teman gitu, teman kita kerja di mana gitu ya, butuh apa nanti akan kontak gitu. Nah seperti itu, jadi penting memang untuk menjaga networking. Baik, dan memang terbukti ya, semakin banyak kawan, semakin banyak saudara, banyak rezeki, banyak peluang. Betul, nah itu dia pemirsa. Terima kasih Mbak Fitri udah bergabung bersama kita ya. Nggak berasa ya kayaknya baru 1 menit. Iya. Baik pemirsa, akhirnya hingga di sini dulu ya kebersamaan kita dalam acara Psikologi Populer yang bertemakan peluang itu dicari bukan ditunggu. Jadi mari kita teruskan upgrade diri, jangan kenyamanan atau terlalu lama nyaman di zona yang nyaman. Wah, banyak sekali nyamannya ya. Harus berani buat lompatan yang baru untuk menanamkan mental aktif dan strategis gitu dalam mencari kerja atau menata karir ke depan yang lebih efektif dan bersinar tentunya. Akhirnya saya Ruspita mengucapkan terima kasih. Kita jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.